Terima kasih Yesus. Engkau tetap Allah Tuhan yang selalu menemani kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Engkau tetap Allah Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus sangat mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Mari kita akan berdiri bersama-sama dan hampiri Tuhan di dalam doa. Kita akan mengucap syukur di hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah dan luar biasa. Penuh dengan kemuliaan Tuhan tempat ini di mana kami ada. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berbakti. Kami tahu itu adalah sebuah anugerah yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau kami permuliakan dengan pujian, Engkau kami permuliakan dengan harta kami, Engkau kami permuliakan dengan sembah kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabdamu. Mari Tuhan bicara bagi kami semuanya. Baik itu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Semuanya dalam jangkauan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, urapan Tuhan turun atas kami semuanya. Urapan Tuhan turun atas firman-Mu sehingga firman tidak kembali dengan sia-sia. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan disanjung tinggi. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin dan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hadirat Tuhan. Juga saya sapa kepada jemaat yang ada di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan juga sanggup menjangkau, memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari perhatikan baik-baik di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Petrus dan Kornelius. Saya akan membaca ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara sekalian, kalau kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, maka kita tidak menemukan akan kata penutup dari buku Kisah Para Rasul. Itu sebabnya para ahli kitab menggambarkan, mewujudkan, menyimpulkan bahwa kitab Kisah Para Rasul ada kata lain atau nama lain yaitu kisah pekerjaan Roh Kudus. Kalau sudah berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, artinya adalah belum selesai. Sampai di zaman di mana kita ada hari ini, pekerjaannya belum selesai. Karena itu Roh Kudus terus berkarya atas kita semuanya dan sanggup menjangkau, memberkati kehidupan kita, menuntun, menolong, menopang sampai pada kesudahan zaman. Karena itu harapkan kuasanya berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul ini. Sekali lagi saya akan membaca di ayat yang keempat, bagian yang terakhir. Dikatakan semua doamu Kornelius dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perhatikan baik-baik, Kornelius adalah buah pertama orang dari luar bangsa Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, yang menarik adalah tidak ada orang yang datang kepadanya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, enggak ada. Tetapi jam 3 petang Alkitab memberikan penjelasan, catatan bagi kita dan pengertian buat kita bahwa jam 3 petang itu menurut kesaksian daripada Kisah Para Rasul ini, datanglah malaikat Tuhan. Dan datangnya malaikat Tuhan itu, Kornelius pun takut. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, di ayat yang keempat sekali lagi. Ketika Kornelius menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Baru kemudian kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, maka Petrus dalam peneguhan kuasa Roh Kudus didorong untuk datang kepada Kornelius dan seisi keluarganya. Dan di sana Petrus membaptiskan Kornelius dan seisi keluarganya. Dan di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 dikatakan
Petrus berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara, mari kita belajar dua hal dari seorang yang bernama Kornelius, sehingga dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Yang pertama, sekali lagi saudara, Kornelius adalah seorang yang berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang keempat sekali lagi, semua doamu. Nah, doa itu adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan, bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti ya senantiasa orang-orang yang suka berdoa, saudara. Nah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa, itu adalah bentuk orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 25 di ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jelas Kornelius tidak ada orang yang datang untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tetapi faktanya malaikat sendiri yang datang kepada dia jam 3 petang. Itu yang menarik, saudara. Harapkan dalam kehidupan kita kedatangan malaikat untuk menyapa kita, untuk menunjukkan hal-hal yang harus kita tempuh. Kenapa demikian terjadi? Karena Kornelius adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Allah siapa yang harus engkau sembah. Saya mau sampaikan dalam berita firman ini, Yesus Kristus dalam kuasanya, Ia sanggup menjangkau setiap kita tanpa memandang muka. Dialah Allah yang berkorban bagi kita dan yang akan membawa kepada keselamatan bagi kita semuanya. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, lihat ayat yang ke-14 di Mazmur yang sama, Mazmur 25. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat orang yang takut akan Tuhan, orang yang berdoa, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Alkitab memberikan pengertian kepada kita, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga Tuhan memberitahukan kepada orang-orang itu perjanjian-perjanjiannya. Saya berdoa Tuhan mendapati setiap kita adalah orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga ada perjanjiannya yang diberikan kepada kita dan juga menunjukkan hal apa yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita pilih. Dan setiap orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Demikian juga terjadi dalam kehidupan Kornelius. Sehingga dalam ketidaktahuan seorang yang bernama Kornelius, karena dia lakukan itu, dia bersedekah, dia berdoa di hadapan Tuhan, maka malaikat Tuhan datang dan menunjukkan akan apa yang harus dia lakukan. Pendek cerita, seisi keluarga Kornelius diselamatkan dan dibaptis, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga sanggup menjangkau setiap kita, dimanapun saudara berada. Dalam keraguan-raguan saudara, dalam kebimbangan saudara, Roh Kudus akan memberikan peneguhan bagi kita semuanya. Sejauh kita takut, berbakti dan berdoa kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, di ayat yang sama, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, selain doamu yang naik dalam hadirat Tuhan, tapi ada hal yang kedua, namanya adalah sedekah, saudara. Nah, apa itu sedekah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan kata sedekah adalah memberi tanpa mengharap balasan. Kata sedekah adalah memberi tanpa mengharap balasan. Mari perhatikan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dua kunci penting, Allah mengingat kehidupan kita ketika kita takut berbakti kepada Tuhan, kita menjadi orang yang takut, orang yang berbakti kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Kepada siapa Kornelius memberi? Kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang dijajahnya. Dia bermurah hati, dia berbaik hati. Tuhan mengingat akan setiap pemberian yang tanpa mengharapkan kembali, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa orang memberi itu sehat?
Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 di ayat yang ke-35, ini bukti bahwa orang memberi itu sehat, saudara. Alkitab berkata, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita menerima, oh saya senang kalau ada orang memberikan hadiah kepada saya, orang memberikan berkat kepada saya, oh saya senang. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan, lebih berbahagia orang-orang yang memberi daripada menerima. Jadi sekalipun orang yang menerima itu bahagia, tapi yang jauh lebih bahagia lagi adalah orang yang memberi, saudara. Mari kita belajar melakukan, sekalipun itu hal-hal yang kecil saja, saudara. Ada satu statement yang berkata demikian, saudara. Satu eksekusi itu jauh lebih baik daripada 1.000.000 perencanaan. Saudara mungkin punya rencana, oh mau memberi ini, memberi itu. Nanti kalau ada berkat memberi ini, memberi itu. Nanti kalau uang banyak memberi ini, memberi itu. Dengar baik-baik ya saudara, itu adalah sebuah perencanaan saudara. Tetapi lebih baik satu eksekusi, walaupun itu hal yang kecil, tapi kita lakukan. Daripada ribuan atau jutaan perencanaan. Karena sekali lagi memberi itu sehat, karena orang yang memberi berbahagia. Di Amsal pasal 21 di ayat 26 dikatakan, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Orang punya banyak nafsu, kepengen ini, kepengen itu, memberi ini, memberi itu. Tetapi Alkitab berkata, orang benar memberi tanpa batas. Saudara, hari-hari ini adalah kesempatan tentunya buat kita. Di musim krisis, mungkin gaji menurun atau mungkin pendapatan menurun, mari belajar. Untuk di kondisi semacam ini untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Oh saya susah Pak, dengar ya, ada orang yang lebih susah daripada kita, saudara. Mari kita belajar berbagi kepada orang yang lebih susah daripada kita. Sekali lagi, kalau kita memberi, maka kita berbahagia, saudara. Kita mungkin ada banyak orang yang hari-hari ini berkata, aduh Pak gaji aja turun, pendapatan menurun. Ya saudara, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintahan, atau mungkin menyalahkan sekeliling kita, mungkin menyalahkan akan pandemi, bahkan bisa-bisa jadi kita menyalahkan Tuhan saudara. Semuanya gak akan ada artinya sama sekali, akan membuat pusing kepala kita, akan membuat jantung kita berdetak lebih cepat lagi, akan membuat kehidupan kita tidak sehat. Tetapi kalau kita mau sehat, saudara, belajar untuk berbagi, untuk memberi. Alkitab berkata orang benar itu memberi tanpa batas, saudara. Mari kita belajar lakukan, sekalipun itu hal yang kecil saja. Seorang bernama Annie Frank adalah seorang penulis buku, saudara. Salah satu dari quote-nya dia berkata demikian, di dunia ini tak ada seorang pun yang jadi miskin hanya karena memberi. Mari saudara perhatikan siapapun yang saudara kenal hari ini. Orang-orang yang derma, orang-orang yang memberi saudara. Bahkan dia akan makin dipercaya dengan banyak harta saudara. Karena ia menjadi orang yang murah hati saudara. Mari kita lakukan. Apa yang dilakukan Cornelius? Yang pertama adalah ibadah. Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, seperti yang Alkitab katakan, bahwa Allah mengingat engkau. Kalau Allah mengingat Cornelius, maka Allah yang sama akan mengingat kehidupan kita. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang Cornelius lakukan. Tanpa memandang rupa siapapun itu, saudara. Karena saya percaya Roh Kudus dalam kuasa dan kasih-Nya tidak memandang rupa. Dari suku, bangsa, status apapun kehidupan kita. Maka jikalau kita takut dan hormat kepada Tuhan dan belajar memberi tanpa mengharapkan kembali, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan rupa, warna, atau suku. Mari kita buktikan di ayat yang ke-34, di Kisah Para Rasul yang sama, dan di ayat yang ke-35. Ini pengakuannya Petrus. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran
berkenan kepadanya. Saudara, hal ini biarlah terjadi dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa sulit ini, saya berdoa setiap kita tetap berbakti, berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan memberi tanpa mengharapkan kembali. Dan saya percaya Tuhan akan mengingat kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami diteguhkan lewat kebenaran itu. Kami mau belajar takut, tunduk, hormat akan Tuhan melalui bakti dan ibadah kami. Namun demikian kami juga melakukan hal yang kedua, memberi tanpa mengharapkan kembali. Dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan mengingat akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada hari ini. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dimanapun kami berada, bahkan juga khususnya yang sedang berbakti di tempat ini. Yang sakit dijamah dan sembuh, yang ragu ditetapkan dan Tuhan memberikan peneguhan iman. Yang kekurangan Tuhan cukupkan dan limpahi dengan berkat ilahi. Dan bahkan yang berdosa diampuni, tiap kehidupan diubahkan. Kami pulang dengan membawa berkat Allah untuk jadi berkat bagi sesama kami. Nama-Mu dipermuliakan. Kami juga permuliakan Engkau dengan harta kami. Kami bawa persembahan kami, baik itu persembahan umum, persembahan misi, persembahan diakonia, nasar kami, bahkan 1/10 kami. Kami mau belajar taat, kembalikan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kekurangan dan kemiskinan. Semua kami diberkati untuk terus jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih segala kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan cintanya dari Allah Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pulang, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, kita telah berkumpul kembali di tempat ini dan juga kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan berikut adalah daftar persembahan dan perpuluhan yang telah kita terima minggu lalu. Terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu tabur bagi gereja ini. Untuk sementara ibadah hanya dilakukan di hari Minggu, di pagi hari pukul 8 dan sore hari pukul 5 sore. Mari kita tetap menaikkan pokok-pokok doa kita bagi Indonesia, kota-kota di seluruh Indonesia dan pemerintahan yang ada. Demikian info dan pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.